satu-satunya yang bisa mengalahkan uang adalah kreativitas. Selamat datang perubahan. Ya, kira-kira seperti itulah untuk menggambarkan kondisi dan masalah gugatan RCTI dan kawan-kawan agar layanan seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain harus diatur dalam bentuk regulasi penyiaran. Era digital atau industri kreatif 4.0 benar-benar menunjukkan tajinya sebagai era perubahan, era yang dikenal dengan cepat. Pola pikir manusia, perilaku hingga kebiasaan dan karakter dapat berubah karena adanya era yang identik dengan kecepatan dan kecanggihan teknologi. Semua unsur kehidupan manusia dapat diselesaikan dengan satu kali tekan dan permainan jari untuk menyebar informasi tertentu. Dan yang paling penting, semua orang berhak menunjukkan kreativitasnya dan potensinya. Tidak peduli Anda tinggal di desa, di kota, pedalaman, orang kaya, miskin, pendidikan tinggi, wajah tampan, paras, cantik. Bagi era ini semuanya sama, bebas untuk berkreasi. Apa yang dilakukan oleh RCTI ini mengundang banyak pertanyaan. Apa motif dibalik ini semua? Netizen ramai-ramai beranggapan ini adalah kepentingan bisnis, kalah saing. Namun di sisi lain, pihak penggugat menganggap ini bagian daripada menyelamatkan moral bangsa dan juga bagian daripada keadilan. Tentunya saya Rizal Jamal sebagai content creator. Ya, walaupun tidak sebesar artis yang jadi content creator ya, tentu ini menjadi kerugian besar buat profesi seperti kami ini, vlogger, youtuber, traveler, yang selama ini tentunya banyak dan sangat terbantukan dengan adanya media sosial. Bayangkan saja ketika seperti YouTube sebagai korporasi misalnya disamakan dengan TV dengan beragam regulasi, maka otomatis YouTube juga akan memberikan regulasi yang cukup ketat kepada kami sebagai kreator. Tidak jadi masalah jika content creator menghasilkan konten-konten yang tidak mendidik. Ya, dengan adanya regulasi tentu tidak masalah. Tapi lalu bagaimana dengan para kreator yang selama ini dengan modal kreativitasnya bisa berkarya dan bisa hidup dari sana? Saya menduga memang ini adalah kepentingan bisnis. Sebab bisa jadi iklan tidak semarak dulu ketika TV menjadi sumber informasi primadona masyarakat, di mana TV fokusnya adalah menaikkan rating. Tapi setelah maraknya media sosial yang fokusnya adalah view, share dan seterusnya, maka para pengiklan banyak menjatuhkan pilihannya ke sana. Muncullah profesi-profesi baru, sebutlah YouTuber, kreator, traveler, selebgram, influencer dan seterusnya. Dan siapa sangka dulu media sosial dianggap sebagai kaleng-kaleng, sekarang jadi mesin penghancur media kapital besar. Sehingga dari masalah dan kasus ini menandakan bahwa satu-satunya yang bisa mengalahkan uang adalah kreativitas. Bayangkan saja jika ini benar-benar dikabulkan oleh pemerintah. Apa yang digugat oleh RCTI soal Undang-Undang 32 nomor 2002, maka berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Saya sebut satu persatu. Pertama, masyarakat tidak bisa lagi membuat konten kreatif video untuk ditayangkan di media sosial ataupun platform berbasis internet lainnya. Kedua, menghambat kebebasan berekspresi dan kreativitas masyarakat. Ketiga, menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Itu sudah jelas. Keempat, asumsi pemerintah jika ini dikabulkan maka fitur live streaming juga sangat dibatasi, hanya yang punya izin. Oh, ini sangat berbahaya. Dan yang kelima, kehadiran media sosial memiliki peran besar pada pendistribusian ekonomi kepada para pembuat konten kreatif. Jika gugatan dikabulkan, maka ini akan mengganggu distribusi ekonomi, itu akan kembali menumpuk pada raksasa-raksasa media televisi. Kira-kira seperti apa lagi yang akan terjadi jika benar-benar gugatan ini dikabulkan? Tuliskan komentar Anda di bawah dan kita bisa bertukar pendapat, bertukar gagasan, menyampaikan masukan dan kritikan, karena ini adalah sesuatu yang dapat meresahkan kita semua. Ingat, kebebasan berekspresi, berpendapat dengan adanya era seperti media sosial ini, era digital, harusnya semua lapisan masyarakat, semua komponen masyarakat dapat dilibatkan untuk memberikan masukan, untuk memberikan input atau menjadi second opinion dalam mengambil keputusan. Saya Rizal Jamal, Anda berada di channel ini, channel yang saya kira syarat akan inspirasi, edukasi dan juga motivasi, dan juga tentunya kontroversi, tapi semua kita kemas secara logika, etika dan juga estetika. Tuliskan komentarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih nice people. Alright baby, sudah menonton konten ini sampai habis. Terima kasih jempolnya, dan apabila konten ini bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan. Dan silakan juga komentar baik berupa saran, masukan, kritikan atau sekedar pujian. Alright, ular piton sedang mengunyah makan di pagi-pagi. Silakan nonton video sebelumnya dan subscribe sekali lagi dan lagi.